Halo, kita masih berjumpa dalam video pembelajaran PG3101 Satuan Operasi Teknik Pangan. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari mengenai perpindahan kalor secara konveksi, khususnya mengenai boiling atau pendidihan. Boiling merupakan suatu fenomena di mana temperatur cairan berada pada titik didih pada tekanan tertentu dalam suatu wadah yang dipanaskan. Gelembung-gelembung uap air akan dihasilkan dari permukaan wadah yang panas, kemudian muncul ke permukaan melalui massa cairan. Berikut ditampilkan contoh mekanisme pendidihan air pada tekanan 1 atmosfer. Dialurkan grafik heat flux atau Q per A terhadap delta T. Seperti yang kita bisa lihat, terdapat profil yang menunjukkan kurva heat flux terhadap delta T tersebut. Kurva ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian A merupakan bagian konveksi alami. Selanjutnya pada bagian B terjadi proses nucleate boiling. Bagian C terjadi proses transition boiling. Pada bagian D terjadi regime film boiling. Sedangkan pada bagian E atau di atas film boiling merupakan mekanisme konvektif dan radiatif boiling. Pada tahap pertama terjadi konveksi natural. Laju produksi gelembung pada tahap ini terjadi secara sedikit. Proses ini terjadi pada delta T yang kecil, mulai ada sedikit bubble terbentuk dari bagian dasar wadah dan akan naik ke bagian atas. Nilai H akan sebanding dengan sekitar delta T pangkat 0,25. Tahap yang kedua merupakan tahap nucleate boiling. Nilai delta T sebesar 5-25 Kelvin. Laju produksi bubble meningkat, sehingga kecepatan sirkulasi fluida akan meningkat, dan H akan meningkat secara cepat. Nilai H ini dapat kita lihat sebanding dengan delta T kuadrat sampai delta T pangkat 3. Tahap selanjutnya atau tahap C adalah tahap transition boiling. Pada tahap ini sangat banyak bubble yang terbentuk dengan sangat cepat. Bubble-bubble ini akan bersatu dan membentuk lapisan insulasi uap air. Kenaikan delta T akan menyebabkan layer tersebut semakin tebal, sehingga nilai flux panas dan H akan semakin kecil. Pada bagian D, terjadi tahap film boiling. Pada tahap ini, bubble mulai melepaskan dirinya dan naik ke bagian atas wadah. Delta T yang naik ini akan menyebabkan nilai H yang meningkat. Kalian dapat melihat contoh fenomena dalam gambar yang terlampir dalam slide ini. Setiap fenomena dalam boiling memiliki nilai H yang berbeda-beda. Oleh karena itu, persamaan empirisnya pun berbeda-beda. Untuk tahap nucleate boiling, flux panas dipengaruhi oleh delta T, tekanan, kondisi, serta geometri permukaan dan sistem, sifat fisik uap dan cairan. Nilai H berbeda persamaannya untuk permukaan yang horizontal serta untuk permukaan yang vertikal. Persamaan ini dinyatakan untuk P sebesar 1 atm. Jika P tidak sebesar 1 atm, maka nilai H dikalikan dengan P per 1 pangkat 0,4. Berikut ini adalah persamaan H untuk forced convection boiling inside tubes. Berikut ini adalah persamaan empiris untuk regime film boiling. Demikian mekanisme perpindahan panas pada pendidihan atau boiling. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.